Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya guys. Dan kali ini gue bakal ceritain film dengan judul National Treasure. Bercerita tentang petualangan pencarian harta karun, yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar, dan merupakan harta karun terbesar dalam sejarah umat manusia. Gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Benjamin Gates. Ben yang berada di loteng rumah terlihat sedang memegang sebuah buku. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan kakeknya. Sang kakek berkata kalau Ben tidak seharusnya berada di sana, apalagi melihat buku yang dia pegang. Tapi Ben menjawab kalau dia hanya ingin tahu. Sang kakek akhirnya memutuskan untuk menceritakan sesuatu kepadanya. Sang kakek mulai bercerita di mana pada tahun 1832, di suatu malam, Charles Carroll yang merupakan salah seorang penanda tangan dari surat deklarasi kemerdekaan yang masih hidup. Charles juga merupakan anggota dari sebuah lembaga rahasia yang dikenal dengan nama Mason. Saat ini dia sedang sekarat dan dia meminta kusirnya untuk mengantarkannya ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Andrew Jackson. Ada hal penting yang ingin dia bicarakan, tapi sayang sekali saat mereka sampai, ternyata Presiden tidak berada di situ. Charles yang sadar akan meninggal, akhirnya menceritakan rahasia itu ke sang kusir yang merupakan orang kepercayaannya, yaitu kakek dari kakeknya Ben yang bernama Thomas Gates. Rahasianya adalah harta karun. Harta karun yang tak bisa dibayangkan oleh semua orang. Harta karun yang telah diperebutkan selama berabad-abad lamanya oleh para raja-raja, kaisar, dan para panglima perang pada zaman Mesir kuno. Dan setiap kali harta itu berpindah tangan, harta itu bertambah banyak. Tapi tiba-tiba harta itu menghilang. 1000 tahun kemudian, harta itu ditemukan oleh para ksatria perang salib pertama, yaitu di sebuah ruang rahasia di sebuah kuil Salomon. Para ksatria menganggap harta karun itu terlalu besar untuk setiap orang, bahkan untuk seorang raja. Akhirnya mereka memindahkan harta karun itu ke Eropa. Pada abad selanjutnya, para ksatria itu memindahkan kembali harta karunnya ke luar Eropa, dan mereka pun membentuk persaudaraan yang disebut Freemason untuk menghormati para pekerja yang membangun kuil agung. Di waktu yang berbeda saat revolusi Amerika, harta itu disembunyikan lagi oleh mereka yang termasuk dalam Mason. George Washington, Benjamin Franklin, dan Paul Lavery, mereka harus memastikan agar harta karun itu tidak jatuh ke orang Inggris. Mereka kemudian membuat petunjuk pada peta di mana lokasi harta itu. Seiring berjalannya waktu, petunjuk-petunjuk itu hilang dan dilupakan. Sampai tersisa satu petunjuk, dan itu adalah rahasia yang dipercayakan oleh Charles pada Thomas Gates, yaitu sebuah kertas dengan tulisan. Rahasia itu berada di Charlotte. Ben kemudian bertanya siapa itu Charlotte. Tapi kakeknya mengatakan kalau dia tidak tahu. Bahkan Charles sendiri tidak tahu. Tiba-tiba ayah Ben bernama Patrick Gates datang ke situ dan mengatakan agar Ben tidak percaya dengan apa yang diceritakan kakeknya. Karena lebih dari 6 generasi mencari tahu di mana letak harta karun itu, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Patrick kemudian mengajak Ben untuk pergi dari situ. Tapi sebelum pergi, Ben bertanya, apakah keluarga mereka merupakan ksatria? Kalau iya, maka dia ingin menjadi bagiannya. Sang kakek kemudian memberkati Ben dengan tugas seorang ksatria dan para Freemason, terlebih lagi untuk menjaga nama baik keluarga Gates. 20 tahun kemudian Ben telah tumbuh dewasa. Ben yang bersama Riley, Ian, dan beberapa orang lainnya sedang mencari sebuah kapal tua untuk mencari petunjuk-petunjuk harta karun yang berdasarkan data mereka ada di daerah padang es. Tiba-tiba alat pelacak Riley berbunyi. Mereka kemudian berhenti dan mulai melakukan pencarian. Karena di sekitar mereka hanyalah salju, maka Ian mengeluh kepada Riley. Karena tidak mungkin bisa ada sebuah kapal sampai ke situ. Tapi berdasarkan teorinya, Riley berkata, bisa saja ada kapal yang terdampar di situ. Dan ternyata benar saja, Ben berhasil menemukan keberadaan kapal yang mereka cari. Mereka pun mulai menggali bangkai kapalnya dan mulai masuk ke dalam kapal, berharap ada harta karun yang bisa mereka temukan. Tapi sayang sekali mereka tidak menemukan harta karun, melainkan hanya kumpulan tong berisi bubuk mesiu. Ben tak sengaja menemukan mayat kapten kapal, dan terlihat mayat sang kapten memegang sebuah tong. Saat Ben memeriksa tongnya, Ben menemukan sebuah kotak yang berisi pipa kayu dengan ukiran di bagian ujungnya. Riley bertanya apakah itu pipa bernilai jutaan dolar, tapi Ben mengatakan kalau pipa itu adalah sebuah petunjuk. Ben melukai tangannya sehingga mengeluarkan darah, dan darah itu dioleskan ke bagian pipa, sehingga mereka menemukan beberapa kata petunjuk seperti sebuah teka-teki. Ben kemudian mulai berpikir untuk memecahkan teka-tekinya, dan tentu saja dengan kecerdasannya, Ben berhasil memecahkan teka-tekinya.
yaitu mereka harus mencari deklarasi kemerdekaan Amerika, karena di bagian belakang deklarasi itu ada sebuah petunjuk selanjutnya. Karena deklarasi kemerdekaan adalah dokumen penting, jadi mereka tidak akan diperbolehkan untuk melakukan tes pada dokumen deklarasinya. Ian menawarkan untuk mencuri dokumen deklarasinya, tapi Ben tidak sependapat dengan Ian. Ian berkata bahwa itu satu-satunya cara agar bisa memeriksa petunjuk yang ada di deklarasi kemerdekaan. Tapi Ben tetap bersikeras untuk tidak mencuri dokumennya. Mendengar hal itu membuat Ian menjadi marah dengan Ben, dan Ian kemudian memerintahkan Shaw untuk menembak Ben. Ben sempat mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukan petunjuk selanjutnya, karena hanya dia yang tahu cara untuk memecahkan teka-teki di setiap petunjuk yang mereka temukan. Ben juga menyalakan flare dan mengancam kalau dia akan meledakkan mereka, karena ada banyak sekali bubuk mesiu di tempat itu. Ben kemudian melemparkan flare-nya, tapi berhasil ditangkap oleh Ian. Karena Ian sebelumnya sudah memegang bubuk mesiu, akhirnya tangannya pun terbakar dan flare terjatuh, sehingga api pun mulai membesar. Ian dan Shaw pun kabur dari tempat itu. Beruntungnya Ben berhasil menemukan jalan menuju ke bawah kapal, sehingga membuat Ben dan Riley berhasil selamat dari ledakan yang terjadi. Scene kemudian berpindah, di mana Ben dan Riley baru saja keluar dari kantor FBI, dan mengatakan kalau ada orang yang akan mencuri dokumen deklarasi kemerdekaan. Tapi tentu saja FBI tidak mempercayai mereka, karena dokumen itu benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Kemudian di bagian gedung Arsip Nasional, Ben dan Riley bertemu dengan Dr. Abigail Cash selaku pengelola tempat itu. Mereka berdua memperingatkan Abigail kalau dokumen deklarasi kemerdekaan akan dicuri, dan juga mengatakan kalau di bagian belakang deklarasi ada sebuah peta harta karun, yaitu sebuah peta harta karun yang tidak terlihat. Abigail berkata kalau dokumennya sangat aman, apalagi Abigail sudah melihat langsung bagian belakang deklarasinya, dan tidak ada apa-apa. Saat Ben dan Riley berada di luar sambil memperhatikan deklarasi kemerdekaan yang dipajang, Ben yang awalnya tidak ingin mencuri dokumennya, akhirnya dia memutuskan kalau mereka harus mencuri dokumennya. Ben dan Riley kemudian pergi ke perpustakaan. Di sana Riley menjelaskan kalau dokumen deklarasi kemerdekaan dijaga sangat ketat. Ada pengawal yang berjaga CCTV, dan semua barang yang dipajang di situ dilindungi oleh kaca anti peluru. Ditambah lagi di bagian dalam terdapat sensor panas. Jadi ketika dokumen terdeteksi panas, maka dokumen itu akan otomatis dibawa ke bawah dan tersimpan di sebuah ruangan beton setebal 4 kaki, dan pintu baja yang dibuka dengan kunci kombinasi, dan juga akses biometri. Namun Ben telah mendapatkan informasi kalau barang yang terdeteksi panas akan dicek terlebih dahulu di ruang pemeliharaan. Jadi semua dokumen dan barang yang dipamerkan di museum itu ada waktunya untuk masuk ke dalam ruang pemeliharaan, dan itulah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan dokumen deklarasinya. Kebetulan minggu ini museum akan melakukan pesta, jadi keamanan museum akan banyak berfokus ke pesta, sedangkan ruangan pemeliharaan akan sedikit terabaikan, dan mereka pun mulai menjalankan rencana mereka. Riley berhasil mensabotase akses CCTV museum, dan Ben berhasil menduplikasi ID card petugas. Tak hanya itu, Ben juga mengirimkan sebuah hadiah ke Abigail, yaitu pin terakhir yang dicari-cari untuk melengkapi koleksi pinnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Riley mulai menyinari sensor panas dengan lasernya, dan tentu saja alarm berbunyi, sehingga dokumennya harus dipindahkan ke ruang pemeliharaan. Di sisi lain ternyata Ian tidak tinggal diam. Dia memiliki rencana untuk mencuri deklarasi kemerdekaan itu. Saat malam hari dan pesta sudah dimulai, Ben dan Riley mulai beraksi. Riley berjaga di mobil sambil memantau CCTV, sedangkan Ben mulai masuk ke dalam. Ben berhasil melewati penjagaan tanpa halangan sedikit pun. Di sisi lain, Ian dan anak buahnya sudah berada di sana. Namun mereka masuk lewat saluran air. Saat berada di dalam, Ben bertemu dengan Abigail. Ben kemudian menawarkan segelas minuman. Tiba-tiba sahabat Abigail datang situ, dan Ben kembali mengambil minuman yang diberikan oleh Abigail dan langsung pergi. Tujuan Ben itu untuk mendapatkan sidik jari Abigail. Di sisi lain, Ian sudah berhasil masuk ke dalam gedung. Dari kejauhan, Riley berhasil memanipulasi video CCTV, sehingga membuat Ben dengan gampangnya menuju ruang pemeliharaan. Dia mulai membuka kaca pelindung dokumen deklarasinya. Namun tiba-tiba sambungan CCTV ke komputer Riley terputus. Ternyata itu karena ulah anak buah Ian. Riley kemudian meminta Ben untuk segera keluar dari ruangan itu. Karena belum berhasil membuka pelindung kacanya, Ben pun langsung membawa deklarasinya dengan pelindung kacanya. Saat Ben akan masuk ke dalam lift,
Tiba-tiba Ian dan anak buahnya sampai ke situ juga. Beruntungnya kaca pelindung deklarasi yang anti peluru dapat dia gunakan sebagai tameng. Dan Ben pun berhasil kabur menggunakan lift. Ben kembali membuka pintu kacanya dan menggulung dokumen deklarasinya. Di sisi lain, Abigail sedikit curiga dengan kedatangan Ben di pesta tersebut. Dan saat dilihat, ternyata Ben tidak ada di dalam daftar tamu undangan. Setelah keluar, Ben mencoba bersembunyi di toko merchandise museum itu. Dan dia dikira pencuri karena terdapat sebuah gulungan kertas di dalam jasnya. Sang penjaga mengatakan agar Ben membayar terlebih dahulu. Petugas yang berjaga pun akhirnya tahu kalau dokumen deklarasi kemerdekaan telah dicuri. Di saat yang bersamaan, Abigail tak sengaja melihat Ben yang bergegas pergi dari situ. Ben yang sudah berada di luar dan akan pergi, tiba-tiba Abigail berteriak dan mendekati Ben. Kemudian bertanya apa yang ada di tangan Ben. Tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan telah terjadi pencurian. Ben langsung memberikan dokumennya kembali kepada Abigail dan berusaha pergi dari situ. Ternyata di seberang jalan Ian tak sengaja melihat Abigail yang memanggil security. Dan di tangannya ada dokumen deklarasinya. Dengan cepat Ian dan anak buahnya langsung menculik Abigail dan juga dokumen deklarasinya. Ben dan Riley pun mengejar mobil Ian. Karena tak sengaja melewati jalan yang sedang diperbaiki, pintu belakang mobil Ian terbuka. Sehingga membuat Abigail bergelantungan sambil memegang dokumen deklarasinya. Ian akhirnya mendapatkan deklarasinya, dan Abigail pun berhasil diselamatkan oleh Ben. Saat Ian membuka dokumennya, ternyata itu adalah dokumen replika yang dijual di toko merchandise museum yang dibeli oleh Ben. Ternyata dokumen deklarasi yang asli masih berada di tangan Ben. Abigail kemudian bertanya siapa orang-orang tadi. Ben menjawab kalau orang-orang tadi adalah orang yang berusaha mencuri dokumen deklarasinya yang pernah diceritakan Ben kepada Abigail. Di sisi lain, Peter yang merupakan anggota FBI sudah berada di situ untuk menyelidiki kasus hilangnya dokumen deklarasi kemerdekaan. Dan berdasarkan CCTV, mereka berhasil mengidentifikasi kalau itu adalah Ben Gate. Di sisi lain, FBI sudah berhasil masuk ke apartemen Ben, dan mereka menemukan data kalau Ben adalah seorang ahli sejarah, sarjana teknik mesin, ROTC Angkatan Laut, dan lulusan beberapa pusat pelatihan militer. Hal itu membuat Patrick menjadi bingung, apa yang sebenarnya dicari oleh Ben. Di sisi lain, walaupun Ian tidak mendapatkan dokumen deklarasinya, tapi dia mencoba mencari petunjuk selanjutnya dari kata-kata yang mereka temukan sebelumnya di kapal. Sementara Ben saat ini pergi ke rumah ayahnya yang bernama Patrick Gate untuk meminta bantuan. Ben langsung mengatakan bahwa dia membutuhkan surat silent, dan kedatangannya ke situ yaitu tentang harta karun. Tentu saja hal itu membuat Patrick menjadi marah. Patrick juga memarahi Riley dan Abigail yang terpengaruh dengan harta karun oleh Ben. Ternyata Abigail terus mengikuti Ben dikarenakan Ben tidak ingin memberikan dokumen deklarasinya. Jadi Abigail tidak akan pergi kalau belum mendapatkan dokumen deklarasinya. Ben kemudian mengatakan ke Patrick kalau dia menemukan Charlotte. Patrick langsung terdiam dan penasaran. Apakah Ben berhasil menemukan harta karunnya juga? Ben mengatakan tidak, tapi mereka berhasil menemukan petunjuk selanjutnya. Sang ayah kembali marah karena hanya petunjuk-petunjuk yang mereka temukan. Dan sang ayah mempercayai kalau harta karun yang diburu oleh keluarganya hanyalah mitos belaka. Tapi Ben tidak peduli dengan apa yang dikatakan ayahnya. Dan saat ini mereka mulai mencari petunjuk di bagian belakang dokumen deklarasi dengan menggosokkan kapas yang dilumuri dengan asam jeruk. Namun tidak terjadi apa-apa. Patrick yang awalnya tidak peduli sekarang mulai penasaran dan bahkan memberikan beberapa petunjuk agar mereka bisa mengetahui cara membaca tulisan yang ada di belakang dokumen deklarasi. Mereka membutuhkan panas. Dan benar saja, saat Ben dan Abigail meniup dokumen itu dengan uap dari nafasnya, tulisannya pun mulai muncul. Ternyata tulisan di belakang dokumen deklarasi adalah sebuah sandi Otendrop. Ben kembali meminta surat silent doku, tapi Patrick mengatakan kalau dia sudah menyumbangkan surat itu ke Institut Franklin di Philadelphia. Ben dan yang lainnya pun langsung bergegas pergi dari rumah itu. Dan sebelum pergi, Ben menebak kalau FBI akan mendatangi rumah ayahnya. Agar ayahnya tidak terseret dalam masalahnya, Ben pun membuat Patrick seolah-olah disekap oleh mereka. Singkat cerita, Ben dan yang lainnya sudah berada di Philadelphia. Terlihat ada seorang anak yang ditugaskan Riley. Anak itu diberi uang untuk mencatat huruf-huruf berdasarkan kode yang mereka temukan sebelumnya di belakang dokumen deklarasi. Di saat yang bersamaan, Ian dan anak buahnya juga berada di sana. Ian merasa aneh dengan seorang anak yang terus memandangi dengan serius dan mencatat surat silent dugut yang dia lihat. Ian pun kembali mengikuti anak itu.
Di sisi lain, Riley yang berada di luar akhirnya tahu kata terakhir dari kata yang dia butuhkan dari sang anak tadi. Dan saat sang anak keluar untuk memberikan kata terakhir, Riley sudah pergi dari situ. Dan beruntungnya Ian tidak berhasil menemukan Riley. Riley kemudian mendatangi Ben dan Abigail untuk mengatakan kata-kata petunjuk yang dia temukan. Dari petunjuk itu, Abigail mengatakan kalau itu ada hubungannya dengan lonceng Liberty. Ben juga mendapatkan petunjuk selanjutnya, yaitu dari selembar uang $100, yaitu jam yang menunjukkan pukul 2:22. Tapi sayang sekali saat ini jam sudah menunjukkan pukul 3. Untungnya berdasarkan sejarah, Riley menjelaskan bahwa jam sekarang lebih cepat 1 jam dari waktu saat itu. Jadi mereka masih ada waktu. Di sisi lain, Ian berhasil membujuk anak yang sebelumnya dibayar oleh Riley. Dan Ian pun mendapatkan petunjuk dari anak itu, yaitu lonceng Liberty dan Independence Hall. Di sisi lain, Ben dan yang lainnya sudah berada di menara Independence Hall, dan di situ terdapat lonceng Liberty. Jam pun menunjukkan pukul 3:22, dan dari situ Ben melihat bayangan menara Independence Hall menuju ke sesuatu. Ben menuju arah bayangan itu, sedangkan Riley dan Abigail akan menuju ke Shining Room. Ben kemudian mencongkel batu batanya. Di dalam batu bata itu terdapat sebuah kacamata dengan bentuk unik. Di sisi lain, Ian juga sudah berada di menara Independence Hall, namun dia tidak dapat menemukan Ben yang sudah terlebih dahulu pergi dari situ. Kini, Ben, Riley, dan Abigail kembali bersama. Ben mulai melihat dokumen deklarasinya menggunakan kacamata yang dia temukan. Dan Ben mendapatkan petunjuk baru, yaitu Here on the Wall. Di saat mereka sedang berpikir apa maksud dari petunjuk itu, dari luar Ian dan anak buahnya sudah berjaga di luar gedung tersebut. Agar petunjuk tidak jatuh ke tangan Ian, Ben meminta mereka untuk berpisah. Sayangnya walaupun sudah berpencar, tapi Riley dan Abigail berhasil ditemukan oleh anak buah Ian, dan kini mulai terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Abigail dan Riley sempat terpisah, tapi untungnya Abigail pun berhasil bersembunyi dari anak buah Ian. Riley dan Abigail kembali bertemu dan kembali berusaha kabur dari sana. Tapi sayang sekali dokumen deklarasi yang dibawa oleh Abigail terjatuh di tengah jalan. Karena sudah berhasil mendapatkan dokumen deklarasinya, Ian menyuruh anak buahnya untuk berhenti mengejar mereka. Di sisi lain, saat Ben akan menuju ke mobilnya, tiba-tiba Peter datang dan langsung menangkap Ben. Melihat Abigail dan Riley yang datang ke situ, Ben langsung memberikan kode agar mereka segera pergi dari situ. Kini Riley dan Abigail menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Di sisi lain, Ben sudah berada di kantor FBI, dan Peter mulai menginterogasinya. Peter bertanya di mana deklarasi kemerdekaannya, tapi Ben mengatakan kalau Ian telah mengambilnya. Peter tidak mau tahu, dan memberikan 2 pilihan. Yang pertama, Ben akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama, atau yang kedua, mereka akan bersama-sama mengambil deklarasi kemerdekaan, dan Ben tetap akan masuk penjara. Ben bertanya apakah ada cara agar dia tidak masuk penjara, tapi Peter menjawab kalau harus ada seseorang yang masuk penjara. Ben tak sengaja melihat Peter yang memainkan kacamata yang dia temukan sebelumnya. Tiba-tiba HP Ben berbunyi, dan itu adalah Ian. Ian mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Ben. Dia meminta agar Ben membawa kacamata yang dia temukan sebelumnya. Dan tidak boleh ada FBI yang mengikuti. Keesokan harinya, para FBI sudah berada di posisi mereka masing-masing untuk mengintai pertemuan Ben dengan Ian. Anak buah Ian yang melihat Ben, kemudian mulai menembakkan alat yang membuat komunikasi Ben dan Peter terganggu. Anak buah yang lainnya meminta Ben untuk pergi ke bagian kanan pesawat F-16. Peter memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ben, tapi Ben langsung melompat ke dalam laut, dan ternyata ada yang sudah menunggunya. Mereka pun berhasil kabur dari situ. Ternyata yang meminta Ian untuk menangkap Ben adalah Abigail. Abigail dan Ian membuat sebuah kesepakatan, yaitu Ben akan memberikan petunjuk selanjutnya jika Ian berhasil membantu Ben bebas dari FBI. Ben akhirnya bertemu dengan Ian. Ian kemudian memberikan deklarasi kemerdekaan dan pipa yang mereka temukan sebelumnya. Ian bertanya di mana lokasi harta karunnya. Ben mengatakan kalau disitulah lokasi harta karunnya, yaitu di Jalan Deher dengan 2E. Dan jalan itu kemudian berganti nama dengan nama Broadway, yaitu jalan di mana mereka berada sekarang. Tapi Ian tidak percaya begitu saja yang dikatakan oleh Ben. Ian menunjukkan ayahnya Ben yang telah mereka sandra. Akhirnya Ben mengatakan kalau lokasi harta karunnya ada di dalam gereja Trinity. Akhirnya mereka sudah berada di dalam gereja. Riley dan Abigail pun berhasil ditangkap oleh anak buah Ian. Ben dan Ian kembali melihat bagian belakang dokumen deklarasi dengan menggunakan kacamata.
dan mereka mengetahui kalau di bawah gereja itu lokasi harta karunnya. Mereka menemukan sebuah lorong dari dalam kuburan di situ. Ternyata ada sebuah jalan yang membawa mereka ke sebuah lubang. Mereka pun mulai menuruni anak tangga, tapi tiba-tiba salah satu kayu pun patah, sehingga membuat anak buah Ian harus terjatuh. Kini mereka berhasil sampai di sebuah ruangan, tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan harta karunnya. Ben mengatakan kemungkinan harta karunnya sudah dipindahkan. Hal itu tentu saja membuat Ian sangat kecewa dan akan menembak salah satu dari mereka. Melihat hal itu, Patrick kemudian mengatakan kalau hartanya ada di sebuah gereja utara di Boston, karena melihat lentera yang terdapat di ruangan itu sebagai petunjuknya. Di gereja itu ada sebuah lentera yang tergantung di menara oleh Thomas Newton. Karena telah mengetahui lokasinya, Ian pun pergi meninggalkan mereka di situ. Ternyata petunjuk yang Patrick katakan adalah palsu. Di ruangan itu Ben juga kemudian menemukan sebuah pintu rahasia. Tapi sayang sekali saat mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan apa-apa. Mungkin hartanya sudah hilang sebelum Charles Carroll mengatakan kepada kakek buyutnya. Walaupun tidak mendapatkan harta karun, tapi Patrick bangga karena mereka bisa menemukan ruangan itu. Ternyata cerita keluarga mereka selama ini adalah kisah nyata dan bukan hanya hayalan. Tapi masalahnya sekarang, mereka harus mencari jalan keluar dari situ. Saat melihat ke dinding, Ben melihat ada lingkaran, dan bagian tengahnya kosong. Ternyata itu mirip dengan pipa yang mereka temukan di kapal. Ben kemudian memasukkan pipanya ke dinding dan memutar lingkarannya. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Saat mereka masuk, ternyata di dalam situ terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah, dan juga terdapat banyak sekali harta karun lainnya. Di tempat itu juga mereka akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ben kemudian menghubungi Peter untuk memberikan dokumen deklarasi kemerdekaan. Tak hanya itu, ternyata Ben memberikan sebuah tawaran, yaitu harta karun yang mereka temukan dan nilainya kurang lebih 10 miliar dolar. Dengan syarat Ben meminta agar nama Dr. Abigail dipulihkan. Ben juga menginginkan agar seluruh keluarga Gate diberikan kehormatan karena berhasil menemukan harta karunnya dengan bantuan sahabat mereka yaitu Riley. Dan satu hal lagi yaitu Ben tidak ingin masuk penjara. Peter mengatakan kalau harus ada yang dipenjara karena pencurian deklarasi kemerdekaan. Dan tentu saja Ben mempunyai ide siapa yang harus dipenjara. Di sisi lain, Ian dan anak buahnya yang mencoba masuk ke dalam gereja tua di Boston, tapi ternyata mereka sudah dikepung oleh polisi dan FBI. Dan itu adalah ide dari Ben. Di akhir film kini Ben sudah menikah dengan Abigail. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan 10% dari harta karun yang mereka temukan. Dengan uang itu Riley membeli banyak mobil mewah, dan Ben membeli sebuah rumah tua bekas sebuah kerajaan. Dan film kali ini pun selesai. Gimana film kali ini? Seru nggak guys? Menurut kamu, ada nggak sih harta karun saat ini yang belum ditemukan? Komen ya. Itulah cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya guys. Gue pamit. Dadah semuanya.